Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, karya Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, dan kita masuk pada halaman ke 84 poin ke-33. Bagaimana caranya agar kita mendapat atau kita dapat menolak musibah yang datang secara tiba-tiba. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha wa man qalaha hina yusbihu thalathu marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiha." Barang siapa yang ketika memasuki waktu sore dia mengucapkan dengan nama Allah Zat yang dengan menyebut namanya sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit tidak bisa memberikan madarat kepadanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, niscaya dia tidak tertimpa musibah secara tiba-tiba sampai dia memasuki waktu pagi. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika memasuki waktu pagi 3 kali, niscaya dia tidak tertimpa musibah secara tiba-tiba sampai dia memasuki waktu sore. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillahi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu sore setiap malam dengan menyebut nama Allah, Zat yang dengan menyebut namanya sesuatu apapun yang ada di bumi maupun di langit tidak bisa memberikan madarat kepadanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, 3 kali, melainkan tidak akan ada satu apapun yang akan memadaratkannya. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang zikir perlindungan. Walaupun hadis ini dalam bahasa ulama bentuknya khabar, penghabaran, siapa yang baca doa ini maka dia akan selamat dari musibah tiba-tiba. Ini kan penghabaran namanya.
Tapi ada istilah ulama, al-khabaru urida bihi du'a. Di sini habar bentuknya tetapi isinya doa. Jadi kalau membaca zikir ini sama dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan perlindungannya kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa kalimat yasirah, kalimat yang pendek tetapi faedahnya besar. Jadi di sini ada kalimat singkat, zikir singkat, tetapi faedahnya besar sekali. Faedahnya itu luar biasa. Karena yang namanya musibah secara tiba-tiba ini bisa saja dialami siapapun. Kemarin di Tiban ada tanah longsor, kemudian meninggal dunia. Apakah orang yang meninggal dunia tahu kalau rumahnya akan tanah longsor? Kan tidak. Tahu-tahu ketimbun mati. Ada orang kebakaran, tahu-tahu kemudian dia terperangkap dalam rumah kemudian meninggal dunia. Apa orang yang mati kebakaran tahu kalau rumahnya akan kebakaran? Tidak juga. Atau orang yang sehat-sehat saja sebelum tidurnya, tahu-tahu setelah bangun sakit semua, bahkan tidak bisa diangkat, kena stroke dan yang semacamnya. Apa dia tahu kalau habis tidur akan mengalami musibah seperti itu? Kan tidak. Musibah ini terkadang datang tiba-tiba. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan musibah tiba-tiba ini bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang namanya musibah itu tidak mesti perkara buruk, terkadang perkara baik juga musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk ataupun dengan perkara yang baik. Jadi dua-duanya musibah. Tapi umumnya manusia kalau sudah mendengar kata musibah itu biasanya cenderung pemahamannya ke yang negatif. Musibah itu ya kalau kelaparan kita katakan musibah, terkena penyakit kita katakan musibah, terkena bencana alam dikatakan musibah, dan begitu seterusnya. Apalagi di akhir zaman, salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat, dekatnya kita dengan kiamat adalah faja'ah. Seseorang itu dikejutkan dengan kematian mendadak. Mautul faja'ah namanya. Kematian mendadak. Ibu, terkadang ada orang yang dari rumah, dia bekerja, tahu-tahu di tengah jalan ditabrak mati. Kalau dia tahu akan mati, mungkin hari itu tidak akan mungkin dia kerja. Tahu akan mati ya. Tapi karena tidak tahu kematian, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala terjang dengan musibah mendadak, mati dia. Atau mungkin kecelakaan, jatuh dari pekerjaan. Atau mungkin ibulah yang di rumah kepleset gitu saja. Siapa yang tahu kepleset? Tahu-tahu kepleset gitu saja, akhirnya pincang. Lah musibah-musibah yang sifatnya dadakan, sifatnya tiba-tiba ini bisa datang kapan saja. Lah karena bisa datang kapan saja dan musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita bisa mengantisipasi sebelum musibah itu datang. Lah salah satu antisipasi itu dengan cara berzikir. Lah inilah zikirnya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, barang siapa yang ketika masuk di sore hari, ba'da asar atau ba'da maghrib ke isya, itu disebut sore hari. Kemudian ibu membaca bismillahilladzi la yadurruhu atau bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kan pendek kan. Ibu baca 100 kali, nyandar di tiang, pulang hafal. Coba saja. Sejam nyandar di tiang, jangan ngantuk. Ya.
Kemudian konsentrasi, ibu baca 100 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kan pendek. Tetapi jangan dilihat pendek bahasanya, lihat betapa besar faedahnya. Nabi mengatakan, berapa kali baca? Salasa marratin, cukup 3 kali dibaca. Kata Rasul, lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, maka dia akan tidak terkena musibah secara mendadak atau tiba-tiba sampai dia memasuki waktu pagi hari. Jadi 1 malam itu ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi malam itu ada yang iseng mau nyihir ibu, tidak jadi kena sihir. Ada orang yang hasad, kemudian dengki, akhirnya kedengkiannya melahirkan ain, penyakit mata, tidak terkena ain. Atau boleh juga mungkin ada musibah, hujan deras, banjir, alhamdulillah rumah kita tidak terkena banjir. Atau mungkin tanah longsor, alhamdulillah rumah kita tidak terkena longsor. Sekalipun terkena longsor, kita diselamatkan nyawanya. Jadi membaca zikir yang pendek ini bisa melindungi kita dari musibah yang sifatnya datang mendadak. Karena musibah yang datang mendadak ini, ibu, terkadang membuat shock orang itu. Betapa banyak orang yang shock kemudian gila gara-gara musibah mendadak. Artinya bahwa zikir ini termasuk hisnul muslim, penjagaan seorang muslim, supaya kita tidak terkena musibah mendadak. Banyak-banyaklah berzikir dengan doa ini. Kapan? Di waktu sore dan di waktu pagi. Ulama membahasakan dengan zikrus sabahi wal masa namanya. Zikir pagi dan petang. Inilah zikir pagi dan petang. Baca 3 kali di waktu pagi, baca 3 kali di waktu petang. Dan dari sini juga para ulama mengatakan bahwa manfaat zikir itu banyak sekali. Salah satunya lisyifa, untuk sebagai wasilah pengobatan. Lah namanya musibah mendadak itu kan bisa saja tiba-tiba sakit badan, kemudian kram semuanya, atau tersengat kalajengking atau apa, namanya mendadak kan begitu. Lah doa ini bisa mengobati itu semua. Anehnya bu, hadis ini perawi yang meriwayatkan adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Utsman ada seorang namanya Aban ibn Utsman. Aban ibn Utsman ini mendengar hadis dari Utsman bin Affan. Jadi hadis ini riwayat Utsman bin Affan, diambil oleh Aban bin Utsman. Satu hari Aban bin Utsman yang meriwayatkan hadis ini dari Utsman, dia sedang hadir di majelis ilmu. Di malam harinya, ketika dia habis tidur, rupanya ada sebagian anggota badannya itu tidak bisa digerakkan, alias stroke bahasa kitanya. Tapi dia tetap datang dan hadir di majelis ilmu. Kemudian ada kawannya sebelah melihat Aban ibn Utsman ini kok nampaknya ada sesuatu di anggota badannya. Padahal Aban ibn Utsman ini yang meriwayatkan hadis ini. Jadi orang ini melihat Aban ini heran, seolah-olah apa? Seolah-olah orang yang membaca doa ini yang katanya tidak akan tersentuh dengan musibah mendadak, kok yang meriwayatkan hadisnya malah tersentuh musibah gitu maksudnya. Paham bu ya? Jadi Aban ibn Utsman menjelaskan kepada kawannya
dan mengatakan memang hadis itu aku yang meriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi entah kenapa semalam aku lupa membacanya. Karena aku lupa membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjalankan takdirnya kepadaku. Maka sekarang sebagaimana engkau lihat, salah satu dari anggota badanku terkena penyakit. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala juga memberikan catatan kepada hadis ini. Apa kata Imam Qurtubi? Dia mengatakan, aku ini tidak pernah meninggalkan doa ini baik pagi ataupun petang. Seumur hidupku, kata Imam Qurtubi, aku tidak pernah meninggalkan membaca doa ini pagi dan petang. Tetapi Allah takdirkan satu hari ketika aku berada di Madinah, kata Imam Qurtubi, aku lupa pagi tidak membaca, malam pula tak membaca. Faludigtu, tiba-tiba aku disengat kalajengking. Dari sini kita melihat keyakinan para sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf tentang zikir dan doa yang mereka baca. Jadi kalau ingin berpengaruh doa ataupun zikir yang kita baca dengan apa yang disabdakan Nabi SAW tentang keutamaannya, maka harus ada keyakinan. Tidak boleh hanya sekedar coba-coba. Karena lihat di sini kata Imam Qurtubi, aku tidak pernah meninggalkan kecuali satu malam aku tak baca, akhirnya malam itu aku disengat. Karena dia yakin orang yang membaca doa ini tidak tersentuh dengan bala yang sifatnya mendadak. Tapi karena tidak membaca malam itu, akhirnya tersengat kalajengking. Berarti dari sini bagaimana keyakinan kuat para ulama itu tentang zikir dan doa yang dibaca oleh mereka, bukan hanya sekedar coba-coba saja. Kalau coba-coba saja tidak akan pengaruh doa ini. Harus ada keyakinan kuat bahwa apa yang disabdakan Rasul itu memang sebuah kenyataan dengan keutamaannya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Tetapi yang namanya zikir dan doa itu akan sedikit pengaruhnya kalau kita tidak memahami maknanya, Bu. Ibu hanya baca saja, tapi tak paham isinya apa maksudnya. Makanya ulama mengatakan bahwa memahami makna kalimat per kalimat dari zikir yang kita baca itu akan membawa pengaruh yang besar bagi yang mengucapkannya. Maka kita akan sedikit kupas nih maknanya supaya ibu tahu kenapa zikir ini bisa menjadikan kita terhindar dari musibah mendadak. Baik, kita akan ulas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir dengan memulakan kalimat bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah di situ diawali dengan kalimat ba. Kalimat ba dalam ilmu nahwu itu disebut harfu jarrin namanya. Huruf yang mengkasrahkan kalimat setelahnya. Dan dalam ilmu usul, ba itu memiliki makna lil isti'anati, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi bismillah itu dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan. Jadi aktivitas apapun, Bu, kalau ibu memulai dengan basmalah, insya Allah pasti akan ditolong Allah. Ibu mau masak, baca basmalah, insya Allah tuh gak akan terkena kebakaran, gak akan terkena cipratan minyak goreng namanya kan. Kecuali sengaja ibu lempar aja ke dalam minyak. Tapi kalau sudah hati-hati dan ibu sudah baca basmalah, insya Allah semua akan ditolong Allah. Ibu mau ke pengajian dari rumah, bismillah, kemudian naik mobil, insya Allah sepanjang jalan ditolong. Tidak akan ketabrak dan tidak akan nabrak. Pokoknya apapun
permasalahan, Bu, aktivitas apapun jangan lepas dari basmalah, Bu. Ibu naik mobil baca basmalah, turun dari mobil baca basmalah, masuk rumah baca basmalah, mau beraktivitas apapun baca basmalah, supaya aktivitas itu ada pertolongan Allah di dalamnya. Apalagi kalau menyelesaikan masalah. Ibu nih umpamanya diundang untuk menyelesaikan masalah, bismillah, minta pertolongan kepada Allah, libatkan Allah dalam masalah. Sebab sebesar apapun masalah, kalau Allah terlibat, maka insya Allah diuraikan masalahnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak dilibatkan, susah tuh jalan keluarnya. Maka bismillah itu artinya minta pertolongan kepada Allah. Lebih daripada itu, kalimat bismillah ini membawa berkah, Bu. Membawa berkah kalimat bismillah ini. Jadi bukan hanya sekedar isti'anah saja, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi di dalamnya ada berkahnya. Contoh umpamanya, ada orang yang mencari pekerjaan, tugas keluarga, seorang suami keluar rumah. Anggaplah dia super taksi, ojek online, atau apalah namanya dari pekerjaan-pekerjaan. Baik di pasar, di kantor, tempat-tempat kerja, ketika dia berangkat baca basmalah. Itu sudah bagus. Kenapa? Karena melibatkan Allah dalam pekerjaannya. Tapi yang namanya bekerja, dia sudah ditolong dalam pekerjaannya oleh Allah. Dia selamat dari pergi sampai pulang. Tidak ada cacat di badan. Ya mungkin lelah, letih biasa namanya orang bekerja. Tapi yang namanya hasil kerja itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apalagi kemudian yang gajinya itu bukan gaji bulanan. Boleh jadi mungkin kadang satu hari dapat 100, kapan 200, atau kadang juga 50.000, kan tidak tahu. Tetapi harus diyakini bahwa kalau dia ketika bekerja mengucapkan basmalah, bukan hanya sekedar melibatkan Allah dalam pekerjaan, tetapi hasil yang akan didapat diberkahi itu. Terkadang ada orang yang dapat 300, kalau tidak diberkahi dalam satu hari, kayak uang hantu, Bu. Kemana nih uang kok tahu-tahu habis saja. Tetapi terkadang dapat 50.000 satu hari, berkahnya luar biasa, kebeli semuanya. Kebeli ini, kebeli itu, ya mungkin sambil utang juga lah. Maksudnya di sini keberkahan itu dia rasakan. Walaupun sedikit berkah itu kan masih mendingan dibandingkan banyak tak berkah. Lah itulah pentingnya baca basmalah. Makanya kenapa doa ini dimulakan dengan baca basmalah, supaya ada pertolongan Allah di dalamnya dan supaya ada keberkahan di dalamnya, gitu maksudnya. Itulah faedah bismillah itu, Bu. Ya. Ibu motong hewan, nyembelih, bismillah, meminta pertolongan kepada Allah. Takutnya bukan leher binatang yang kena, jari ibu yang patah, nggak tahu. Ya kan, mungkin saking tajamnya itu pisau itu. Makanya saya heran juga kenapa pisau dapur ibu-ibu itu tidak ada yang tajam ya. Mungkin takut keiris jarinya ya. Lah itu baca basmalah itu penting tuh, takut keiris jarinya. Lah ketika baca basmalah juga jadi berkah makanannya tuh. Jadi hewan yang kita sembelih dengan baca basmalah jadi berkah, jadi sehat badannya gara-gara makan ayam yang kita sembelih dengan baca basmalah itu. Itulah keberkahan basmalah. Lah di dalam doa ini Rasul memulakan dengan baca basmalah. Kemudian kata Nabi SAW, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru. Kata Nabi SAW, alladzi yang la yadurru, tidak memadaratkan, ma'a ismihi, bersama penyebutan namanya. Dengan penyebutan bismillah tadi tidak akan membawa madarat fil ardi wala fis sama, baik madarat yang timbul dari bumi ataupun madarat yang timbul dari langit.
Namanya madarat itu kan dari dua arah di sini. Bisa dari bumi, bisa dari arah langit. Ya dari bumi ya macam-macam. Namanya madarat kan musibah, Bu. Yang saya contohkan tadi, terkadang banjir itu juga madarat. Kemudian hujan lebat, angin puting beliung, tanah longsor, tsunami, gempa dan yang semacamnya, itu namanya madarat dari bumi itu. Atau madarat dari langit. Ya bisa saja kemudian dari langit itu kan macam-macam yang ada di udara itu, bisa berupa bakteri. Ya seperti mungkin tahun-tahun kemarin ada corona dan begitu seterusnya. Atau mungkin angin puting beliung yang mengangkat batu ke langit kemudian tertimpa pula ke bumi, itu madarat dari langit. Semua disebut madarat. Lah di sini Nabi SAW mengatakan kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari madarat yang ada di bumi atau madarat yang turun dari langit. Wa huwas samiul alim, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar akan doa-doa kita, mengetahui akan hajat-hajat kita. Kita harus yakin ketika mengatakan as-sami al-alim, ini bagian tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama Allah itu disyariatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan nama-namanya. Ketika Rasul mengajarkan wa huwas samiul alim, berarti kita disuruh bertawassul dengan nama Allah. Karena tawassul dengan nama Allah itu salah satu penyebab doa-doa kita dikabulkan dan hajat-hajat kita dipenuhi. Kan tawassul itu kan ada 3 macam yang disyariatkan, Bu. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah seperti dalam hadis ini. Tawasul dengan nama Allah As-Sami, tawasul dengan nama Allah Al-Alim. Yang kedua di sana ada tawasul dengan amal saleh, Bu. Seperti kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua. Dia safar, capek, kemudian nampak ada gua, masuk dia ke gua istirahat di situ. Rupanya ada gempa kecil, akhirnya runtuh tuh batu besar menutup lubang guanya. Tidak bisa keluar 3 orang ini. Didorong juga tidak bisa, karena di zaman dulu kan nggak ada belko kan itu. Zaman sekarang ya ada beko, yang dulu mana ada gitu. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak mungkin lolos dari gua ini. Pasti kita akan mati di gua ini, kecuali masing-masing kita bertawasul dengan amal saleh. Yang satu mengatakan, dulu aku pernah berbuat baik kepada orang tuaku melebihi anak istriku. Ya Allah, kalau itu amal saleh dan ada pahalanya, tolonglah itu geserkan batu besar itu. Tiba-tiba menggelinding sedikit, Bu, tapi belum bisa keluar. Yang satu mengatakan, dulu aku pernah punya pekerja, kemudian lama tak muncul, akhirnya aku berikan gajinya semuanya dan hasil-hasilnya. Kalau ini berupa amal soleh, tolonglah gelindingkan tuh batu itu. Akhirnya digelindingkan oleh Allah, terbuka lagi sedikit, belum bisa keluar juga. Sampai yang ketiganya mengatakan, dulu aku hampir berzina ya Rabb, tapi aku takut dan aku menjaga kehormatanku. Kalau dengan perbuatanku ini ada pahalanya, tolong gelindingkan batu itu. Akhirnya tergelinding, semua bisa keluar. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Makanya, Bu, jangan remehkan sekecil apapun amal soleh, karena itu bisa dijadikan tawasul. Kenapa saya katakan jangan remehkan sekecil apapun amal soleh? Karena biasanya yang kecil itu lebih ikhlas, lebih diterima dibandingkan yang besar kan. Yang sering saya contohkan, Ibu, infak 1000 lebih ikhlas dibandingkan 1 juta kan. Karena 1 juta kepikiran terus tuh, dulu aku sumbang 1 juta. Kok ingat nominalnya? Ingatlah karena 1 juta. Coba ada kotak infak hari-hari muter, Ibu kasih 2000, 3000, dah lupa tak berapa di kotak infak tuang saya. Terkadang amal kecil ini itu pula yang menjadikan keikhlasan kita yang berpahala, karena kita akan bertawasul harus dengan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas itu yang Ibu pernah lakukan apa gitu. Sebutlah Ibu ketika Ibu sakit, ya Allah tolonglah sembuhkan saya. Dulu saya pernah beramal soleh, kalau itu sebuah keikhlasan, tolonglah sembuhkan gitulah. Itu namanya tawasul tuh dengan amal soleh. Atau yang ketiga, tawasul dengan
Meminta doa orang soleh, tidak mesti ustaz, tidak mesti kiai, tidak mesti tuan guru. Mungkin ibu punya kawan nampak soleh dia, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tutur katanya, akhlaknya bagus dibandingkan yang lainnya. Datang ke kawannya minta doanya. Ya, jadi itulah tawasul yang disyariatkan. Lah di sini tawasul yang disyariatkan salah satunya tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat As-Sami'ul Alim. Bahwa Allah itu zat yang maha mendengar. Kalimat maha mendengar ini artinya Allah mendengar segalanya. Baik ibu di keramaian, baik ibu sendirian, baik ibu mengucapkan dalam hati, baik ibu mengucapkan lewat lisan dikeraskan, Allah tahu. Bahkan sebelum ibu mengucapkan, Allah sudah tahu dan dengar tuh. Sehingga kalau kita meyakini kalimat sami kemudian kalimat alim, tumbuh muraqabah, kita merasa diawasi Allah, sehingga kita tidak mungkin mengucap kecuali yang santun. Kalau yang buruk pasti didengar Allah. Dengan meyakini Allah maha mengetahui, kita tidak mungkin bermaksiat, sebab kalau bermaksiat pasti Allah tahu walaupun manusia tidak tahu. Maka lahirlah dua kalimat ini. Kalau dipraktekkan, ibu akan jadi orang baik, Bu. Masalahnya sering saya katakan, Bu, orang terkadang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar beriman kepada zatnya saja, kepada wujudnya saja, yakin Allah itu ada, tetapi tidak sampai beriman kemahaan Allah. Padahal maha Allah itu harus diimani juga. Maksud saya begini, saya atau ibu yakin dan percaya bahwa Allah itu maha mendengarkan. Yakin kita dan percaya Allah maha mendengar. Tidak ada orang yang mengatakan Allah tuli. Tapi tidak semua orang yang yakin dan percaya Allah itu maha mendengar, ucapan sehari-harinya merasa didengar Allah. Itu masalahnya. Ya. Saya ulangi, tidak semua orang yang yakin Allah maha mendengar dia menjaga lisannya. Bahwa lisannya itu kalau ngomong didengar Allah. Lah ketika kurang yakin dengan kemahaan Allah dalam maha mendengar, makanya nyantai saja ibu mau gibah mau seharian pun nyantai. Kenapa? Karena enggak yakin Allah maha mendengar. Memang yakin maha mendengar tapi tidak yakin didengar Allah, itu masalahnya. Makanya asik saja gibah itu, mau 2 jam 3 jam ayolah, mau pindah tempat iya gitu. Mau dimodali, pokoknya ayo kita gibah rame-rame. Nah, ini kan ada orang yang tidak yakin dengan kemahaan hanya sebatas zatnya saja. Atau al-alim juga. Saya yakin dan percaya, saya ibu dan siapapun Allah itu maha mengetahui. Yakin karena tidak ada orang yang mengatakan Allah jahil. Allah itu maha tahu. Tapi anehnya tidak semua yang yakin Allah maha mengetahui dia merasa bahwa maksiatnya diketahui Allah sehingga dia malu bermaksiat. Sehingga ya maksiat tenang-tenang saja dia. Karena apa? Yakin Allah maha mengetahui tapi tidak yakin diketahui Allah. Itu masalahnya. Ya. Makanya beriman kepada Allah bukan hanya kepada wujudnya saja, tapi kemahaan Allah pun harus ditanamkan supaya kita menjadi orang baik. Kalau seandainya orang itu yakin Allah maha mendengar dan dia merasa didengar Allah, kalau orang yakin, dia meyakini Allah maha mengetahui dan dia yakin Allah mengetahuinya, saya yakin 2 nama Allah saja kalau diterapkan jadi baik itu. Saya yakin. Mungkin ucapan ibu akan santun, perbuatan ibu akan menghindar maksiat. 2 asma Allah kalau diamalkan itu sudah jadi baik. Apalagi 99 nama kan itu, lebih baik lagi. Ya. Lah makanya doa di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat pendek tapi faedahnya besar. Bismillahi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baik, kita akan baca sama-sama ibu ya. Supaya jangan salah menyebut. Mungkin yang biasa zikir pagi petang hafallah. Kita mulai. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama
wa huwas samiul alim. Ulangi, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Coba baca sendiri, Bu. Tutup bukunya, Bu. Coba. Masya Allah, mumtaz. Taib, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu fis sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan pada waktu pagi setiap hari, pada waktu sore setiap malam, sama bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un. Ini umum. Kalimat lam yadurruhu syai'un, madarat apapun, musibah apapun tidak akan menyentuhnya. Syai'un itu umum, nakirah tufidul umum. Dalam bentuk nakirah menggunakan tanwin itu memiliki faedah umum, artinya segala sesuatu yang memadaratkan dia maka tidak akan menyentuh orang yang membaca zikir pagi petang dengan mengucapkan 3 kali lafaz ini setiap pagi dan 3 kali lafaz ini setiap petang. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum namanya zikir itu, Bu, memiliki faedah bukan hanya sekedar yang tercantum dalam hadis ini. Lam yusibhu faj'atu bala'in, tidak tersentuh dengan musibah yang mendadak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang 5 atau sekitar beberapa faedah orang yang melanggengkan zikir ini, baik zikir pagi ataupun zikir petang. Yang pertama, annahu yatrudu syaitan. Zikir itu bisa mengusir setan. Zikir itu bisa mengusir setan. Dan setan itulah yang membawa kepada perasaan alham wal gham. Kenapa kemudian orang itu selalu dihinggapi stres, dihinggapi bingung? Itu salah satunya karena ada waswas setan di dalamnya. Terkadang tiba-tiba orang sedih, orang stres, banyak masalah kan itu. Itu sumbernya salah satunya dari setan. Maka setan itulah yang kemudian membuat kita jadi stres. Lah yang bisa mengusir setan itu adalah dengan zikir. Jadi bukan hanya terhindar dari bala saja, kita akan dijauhkan dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, yuqawwil qalba wal badan. Jadi orang yang membiasakan zikir pagi petang ini, dia akan menguatkan hatinya dan akan menyehatkan badannya. Kita tahu bahwa sumber dari ketenangan, sumber dari kesehatan badan itu karena adanya ketenangan hati. Dahulu ada kisah. Ada seorang ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini terkena sakit parah. Akhirnya dirawat oleh tabib dokter. Kata dokter, "Wahai imam, engkau ini harus banyak istirahat, banyak tidur. Tidak usahlah banyak baca dan mencatat. Kau waktunya istirahat." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kepada sang dokter, "Wahai dokter, saya ingin tanya, apakah mempercepat kesembuhan itu ada kaitan dengan kebahagiaan hati? Ada kaitan dengan ketenangan hati?" Kata dokter, "Iya, ada. Hati kalau tenang, hati kalau tentram, itu penyakit cepat sembuh tuh. Tapi kalau hatinya makin stres gitu ya,
biasanya penyakitnya susah sembuh tuh. Ya betul juga sih, saya juga pernah punya kawan, entah kenapa tiba-tiba pembuluh darah di kepalanya itu pecah. Akhirnya dibawa ke dokter, ya, tiba-tiba kemudian jadi mati kayak orang stroke habis dioperasi itu. Kemudian dibawa ke Sinsel lah bahasa kitanya untuk dirawat. Lah dokter, dia juga dokter ngerangkap Sinsel juga. Jadi meminta kepada keluarganya agar dihibur hatinya untuk mempercepat motorik gerak kepalanya itu katanya. Sebab kalau dihibur hatinya tenang katanya. Kalau hatinya tenang gak banyak pikiran. Kalau tidak banyak pikiran itu cepat penyembuhannya katanya. Jadi apa yang dikatakan Syekhul Islam kepada dokter tadi, dia mengatakan lihat, ya. Kata dokter, iya memang kalau tenang hati itu mempercepat kesembuhan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, saya ini hanya tenang dengan membaca kitab dan menulis katanya. Maka biarkan saya membaca kitab dan menulis walaupun kurang istirahat, ini lebih menenangkan hati saya katanya. Oh kata dokter, kalau gitu teori kita berbeda katanya. Tapi yang jelas di sini bahwa salah satu yang menenangkan hati yang paling cepat adalah zikir. Karena itu berdasarkan nas Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan banyak zikir kepada Allah, hati kita itu akan tenang tuh. Maka terutama orang-orang yang terkena banyak keluhan penyakit, banyak zikir saja biar hatinya tenang, bisa juga itu memulihkan kesembuhan dia. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Ibnul Qayyim, annahu yuqawwil qalba wal badan, bisa menguatkan hati dan menyehatkan badan. Bahkan wa yunawwirul wajha wal qalba wa yajlibur rizqa. Lebih daripada itu kata beliau, bisa membuat bercahaya di wajahnya, bercahaya dalam hatinya, dan mudah mencari rizkinya. Orang kalau banyak zikir itu akan dimudahkan segalanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, annahu yurisu al-muraqabata. Bahwa memperbanyak zikir itu kalau kita resapi Bu, itu hakikatnya kita sedang menanamkan sifat ihsan, merasa diawasi Allah. Karena kalau orang banyak berzikir, minimalnya ngurangi gibah kan Bu. Orang kalau banyak berzikir, gibahnya kurang. Orang kalau jauh dari zikir, gibahnya kencang biasanya. Coba saja kan gitu. Orang kalau berzikir merasa diawasi masalahnya. Masa nih orang yang diawasi kemudian ibu ngerumpi, gibah bicarakan orang, kan enggak elok gitu, karena sedang berzikir. Maka zikir itu yang ketiga bisa mewarisi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, yurithu hayatal qalbi, bisa menghidupkan hati. Zikir itu bukan hanya menenangkan hati, tapi menghidupkan hati. Dan ingat, hati yang mati itu karena hati yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir itu kayak bangkai berjalan, kata ulama itu. Memang dia hidup, tapi hakikatnya dia mati. Makanya istilah para ulama, kayak bangkai berjalan, itulah orang yang tidak berzikir itu. Tapi kalau orang yang berzikir, betul-betul orang hidup yang berjalan. Karena kehidupan hakikat itu adalah kehidupan hati sebelum kehidupan badan. Karena zikir itu bicara ruh, bukan bicara badan. Zikir itu bicara ruh, bukan bicara badan. Dalam anggota badan kita ini, dari kepala sampai kaki, itu kan terangkai antara ruh dan badan. Dari dua perkara ini mana yang lebih mulia? Badan ke ruh ke? Kita katakan ruh lebih mulia dibandingkan badan. Selama ruh masih menempel di badan, selama itu manusia dihormati Bu. Karena kalau manusia itu hidup, pasti dia akan meletakkan pangkat-pangkat di pundak dia, dihormatilah dia berjalan ke sana kemari. Tapi kalau ruhnya dicabut, maka pangkatnya juga hilang. Karena biasanya kalau orang mati, tidak ada lagi pakai pakaian pangkat-pangkatan itu, bintang-bintangan itu. Yang ada itu semua warna hitam. Itulah kain kafan Bu.
Ibu pernah melihat ada orang dikafani kemudian ditaruh bintang-bintang di pundaknya. Ngapain dia mau mati? Orang mati kan semua sama. Mau anda presiden ya itu pakaiannya, mau anda menteri ya itu pakaiannya, mau anda orang kaya itu juga pakaiannya. Nggak ada, kalau sudah ruh dicabut tuh kemuliaan hilang di situ. Orang itu mulia itu karena ruhnya di situ tuh maksudnya. Lah ruh ini perlu asupan, bukan hanya badan saja. Bahkan asupan ruh itu harus lebih banyak dibandingkan asupan badan. Lah asupan ruh itulah zikir yang kita baca, itu asupannya itu. Supaya ruh kita ini auranya positif. Ketika aura positif di dalam ruh itu mempositifkan semua badannya. Karena Rasul yang mengatakan, nih kalau segumpal daging dalam badan kita baik, maka semua akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging yang di badan kita buruk, maka semua akan buruk. Itulah hati, kata Rasul. Lah ruh itulah intinya di situ. Kemudian juga lebih daripada itu, annahu yusabbibu linuzuli rahmati wassakinah. Bahwa zikir pagi petang ini juga bisa mendatangkan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa melembutkan hati yang keras. Ibu kalau sudah mulai keras hatinya, seperti apa sih orang keras hati itu? Ya orang yang tidak pernah peka dengan orang lain. Orang yang cenderung emosi, susah dinasihati, itu orang keras hati itu namanya. Susah menangis, baca Quran biasa saja, kayaknya tidak ada rasa, ya. Padahal yang dibaca ayat-ayat neraka tuh, kok nggak ada rasanya, nggak ada nangis-nangisnya. Ah, inilah keras hati itu. Bukan nggak nangis, Ustaz saya tidak paham ya maknanya itu. Ya baca saja, kan gitu. Ya sekali-kali tiga terjemahnya kan, biar paham intinya di situ. Tapi intinya bahwa berzikir itu bisa melembutkan hati. Bahkan lebih daripada itu, orang kalau berzikir itu kita akan jadi selebritis langit. Karena kalau kita berzikir di keramaian orang, maka Allah akan menyebut nama kita di keramaian para malaikat. Kalau kita berzikir sendirian, maka akan disebut di sisi Allah saja. Nah itulah, dan banyaklah kalau kita cerita tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa doa ini, Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, adalah zikir wasilah untuk keselamatan kita. Kalau kita ingin selamat di dunia, maka banyak-banyaklah baca zikir di sini. Kan semua orang ingin selamat tidak tertimpa penyakit, ingin selamat ditimpa musibah, ingin selamat supaya tidak ada bala, tidak terkena virus dan yang semacamnya. Tapi kalau seandainya ibu sudah baca nih, pagi iya, sore iya, tapi masih juga terkena penyakit, masih juga terkena musibah, maka itu sudah takdir. Jangan salahkan zikirnya. Ibu sudah berupaya kan, berarti ibu sedang diangkat derajatnya dengan musibah itu, sedang digugurkan dosa-dosanya. Bahkan lebih daripada itu, ibu tercatat akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ibu termasuk orang yang dicintai Allah. Karena Allah yang mengatakan, atau Rasul yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba pasti diuji tuh hamba itu. Kalau dia redha dengan ujian, Allah redha. Tapi kalau dia tidak redha dengan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ini di antara keterangan hadis dari poin ke-33. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini singkat-singkat saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, dan satu lagi keterangan dari ulama serupa, ya, bahwa kalau ingin ibu menjadi ahli zikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurullaha dzikran katsira, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ibu bisa menjadi ahli zikir, dan ahli zikir itu bukan setiap hari ibu, setiap menit, setiap detik, setiap jam ibu membaca tasbih, tahlil, enggak begitu. Jadi ahli zikir itu ulama mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala, orang yang menjaga 4 waktu berzikir.
Pertama ba'da shalah al-mafruḍah, setelah salat yang diwajibkan, ibu zikir di situ. Yang kedua, zikir pagi dan petang yang kita bahas ini. Ya. Yang ketiga, zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Dan yang terakhir, zikir ketika ibu keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ibu bisa menjaga 4 zikir ini, kata ulama, maka ibu disebut ahli zikir. Jadi ahli zikir itu bukan setiap detik subhanallah, subhanallah, apalagi bawa tasbih kemana-mana. Enggak, ya. Ahli zikir itu kalau ibu menjaga 4 waktu zikir, salat wajib, baca tuh zikir yang diajarkan Nabi. Yang kedua, zikir sebelum tidur dan sesudahnya. Dan yang keempat, zikir ketika ibu keluar rumah. Kalau kita bisa mendawamkan 4 tempat zikir ini, ibu disebut ahli zikir, kata ulama. Ya, wallahu a'lam. Itu sebagai tambahan. Baik, kalau tidak ada yang tanya? Tidak ada? Alhamdulillah.